PSSI lunasi janji, pemain Liga Italia diboyong ke timnas Indonesia. PSSI sempat berjanji bakal menaturalisasi pemain dengan kualitas terbaik demi meningkatkan kualitas tim asuhan Sintayong, yakni untuk bermain di ajang Piala Asia 2023. Hal ini pun diperkuat dengan statement anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani yang pernah berujar bahwa pihaknya memang sedang mengincar pemain dengan kualitas grade A. Alhasil, beberapa waktu yang lalu kolom komentar Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sempat diserbu warganet terkait agenda ini. And the wait is over. Terkini, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya memperkenalkan JIZS ke publik tanah air. Hal tersebut terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram @erikthohir, di mana pada unggahan itu terlihat sang Ketum PSSI berpose bersama JIZS di sebuah ruangan. Selamat datang di Indonesia, JIZS. Saat ini, J bermain di Liga Italia Venezia. J punya komitmen yang sama untuk membangun timnas menjadi lebih baik. Bersama-sama, kita ingin membawa Garuda mendunia. Tulis caption Erick Thohir. JIZS sendiri berposisi sebagai bek dan membela klub Venezia. Ia memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakeknya. Ia memang sebelumnya secara terang-terangan berhasrat ingin membela timnas Indonesia karena ada kehormatan tersendiri menjadi bagian dari negara asal leluhurnya ini. Dan kini impiannya pun mulai terrealisasi. Ia pun sudah bertemu dengan Ketum PSSI dan dikabarkan akan melanjutkan proses naturalisasi. Sementara itu, jika memperhitungkan usianya, JIZS masih punya karir yang panjang. Sebab pemain kelahiran Mierlo, Belanda ini masih berumur 23 tahun. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia Venezia. Tentu, seluruh pecinta sepak bola tanah air mendoakan kelancaran proses naturalisasi sang pemain untuk nantinya sesegera mungkin berseragam merah putih. Timnas Indonesia sendiri memang sedang bertransformasi untuk terbang lebih tinggi. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI mengusung blueprint Garuda mendunia. TC Timnas Indonesia sedot perhatian warga Surabaya, Sandy Walsh janji cetak gol. Jelang FIFA Matchday September nanti, persiapan terus dilakukan oleh Timnas Indonesia di Surabaya. Bahkan latihan Timnas Indonesia kali ini menyedot perhatian warga karena memang TC dapat dinikmati oleh penonton. Hal itu tampak ketika Mark Klok dan kawan-kawan menjalani latihan di lapangan Tor Surabaya pada Selasa kemarin. Tak hanya itu, bahkan warga Surabaya yang datang untuk melihat langsung latihan Timnas Indonesia juga bisa berinteraksi langsung dengan para pemain merah putih. Para penggawa Garuda memang tidak mendapatkan banyak pengawalan. Begitu turun dari bus, mereka dihampiri masyarakat yang meminta untuk bersuah foto bersama. Para penggemar pun juga ikut menyaksikan latihan Timnas Indonesia dari luar pagar area lapangan. Sementara itu, di kesempatan yang berbeda, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh berharap bisa mencetak gol di depan publik Surabaya, yakni saat melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat mendatang. Pemain naturalisasi berdarah Belanda itu pun punya ikatan emosional dengan Surabaya yang merupakan tempat kelahiran kakek kandungnya. Ia berharap bisa mengukir sejarah di tanah kelahiran sang kakek tersebut. Saya pikir jika saya mencetak gol, saya akan mendapatkan ikatan emosional di sini. Surabaya ini merupakan kampung halaman kakek saya. Saya akan fokus dan akan berjuang penuh pada pertandingan Jumat nanti. Jelas Sandy Walsh. Untuk itu, pemain tim nasional Indonesia ini fokus menjaga kebugaran dan kesehatan agar bisa melakukan debut pertamanya. Bolak-balik Surabaya Solo, manajer timnas ungkap kondisi Sintayong. Sintayong memang tengah disibukkan untuk menangani Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 di dua ajang penting yang berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk Timnas Indonesia berlaga pada FIFA Matchday kontra Turkmenistan di Stadion Utama Gelora Bung Tomo Surabaya. Sementara untuk Timnas U23 Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2024 di grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Mengenai kondisi super sibuk yang dihadapi oleh pelatih Timnas Indonesia ini, manajer Timnas Indonesia Andri Irawan pun buka suara. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak masalah bagi Sintayong. Surabaya Solo kan cuma 2 jam. Enggak lah, Sintayong nggak capek, beliau sudah biasa. Apalagi bukan jalan kaki, ini naik mobil. Udah biasa begitu, tidak masalah. Jelas Andri Irawan.
Kini Sintayong pun fokus memimpin pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia U23 di Solo. Sementara itu, TC skuad Garuda di Surabaya dipercayakan kepada asisten pelatih yang paling ia percaya, Choi In-chol. Dikatakan Endri, meski saat ini tidak langsung memimpin TC Timnas Senior, namun Sintayong tetap dipastikan mengawasi dari jarak jauh. Ia pun dipastikan juga tetap berada di pinggir lapangan saat turnamen tiba. Sementara untuk persiapan Timnas Indonesia U23 sendiri, juru racik asal Korea Selatan baru akan menentukan taktiknya bersama Garuda Muda, yakni setelah mengukur kemampuan calon lawan Timnas Indonesia U23 semalam dengan menyaksikan duel antara Taiwan versus Turkmenistan. Sementara itu, Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho memberi pesan penting kepada seluruh skuad Garuda Muda menjelang kualifikasi ini, di mana ia selaku kapten meminta rekan-rekannya untuk menjaga fokus. Soal motivasi, ia pun mengaku sudah siap memompa semangat skuad Garuda Muda. Pemain belakang Persija Jakarta tersebut juga meminta rekan-rekannya untuk bermain lepas. Hal tersebut agar Garuda Muda bisa menikmati pertandingan yang dimiliki.